Ikhwafillah, biasanya nih kalau kita jalan-jalan nggak direkam. Sekarang Ikhwafillah udah bisa nonton kita pas kita jalan-jalan. Oh, betul tuh. Nah, kenalan dulu. Saya Ocon dan ini adik saya Ijin. Bukan. Saya Agus. Nah, Ikhwafillah, hari ini kita nak jalan-jalan ke Tugu Khatulistiwa. Udah pernah ke sana belum? Udah ada kemana dia? Kita udah pernah, tapi jalan-jalan sama kita belum kan? Jalan-jalan Mujahidin FM bersama Opal, ojol Pontianak asli. Gaskan! Oke, nah. Ikhwafillah, saat ini kita sudah sampai di Tugu Khatulistiwa. Jalan-jalan. Gaskan! Ikhwafillah rahimakumullah, hari ini kita sudah sampai di Tugu Khatulistiwa, salah satu ikon kota Pontianak. Dan di belakang kami ini adalah tugu pertama atau tugu aslinya. Jadi kalau kawan-kawan lihat yang dari luar itu replika ya. Iya. Besar ini. Yang aslinya ada di dalam. Nah, ini dia. Di sini tidak dipungut biaya atau gratis masuknya, hanya bayar parkir saja. Jadi teman-teman juga kalau sudah di sini jangan sampai manjat ya. Mungkin penasaran gitu pengen melihat ada apa di atas, itu jangan karena dilarang dipanjat. Dilihat boleh, dipanjat jangan. Ini tahu nggak dari kayu apa? Nih. Leko. Ini kok udah keras kayak gini. Keras. Ini kayu belian. Ya. Jadi kayu belian itu kalau kita tahu tahan lama ya. Tahan lama Dan awet. Kayaknya sampai sekarang masih bisa berdiri karena ini didirikan dari tahun 1928. Jangan dulu. Jangankan lahir. Ya. Orang tua saya belum. Jadi tahun 1928 ini didirikan. Awalnya hanya bentuk tonggak dan juga tanda panahnya. Nah, tugu ini juga Ikhwafillah udah berapa kali diperbaharui. Nah, kemudian ini juga merupakan titik kulminasi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita tanya sama petugas dari Tugu Khatulistiwa. Mujahidin FM bersama Opal, ojol Pontianak asli. Jalan-jalan. Gaskan! Oke, Pak Kasnawi, kita pengen nanya-nanya tentang salah satu ikon kota Pontianak, yaitu Tugu Khatulistiwa. Tadi kita udah menceritakan nih kalau ini didirikan pada tahun 1928, betul Pak ya? Terus di sini ada beberapa, kayaknya ada filosofinya masing-masing Pak. Boleh diceritakan Pak? Ya, jadi filosofi tubuhnya ini bisa dibangun di sini karena kawasannya ini merupakan kawasan yang tidak biasa ya, tapi luar biasa ya. Nah, mengapa? Karena ketika orang mengunjungi Khatulistiwa itu sama artinya mereka mengunjungi tengah bumi ya. Di tengah bumi. Iya, itu tengah bumi itulah yang yang sakralnya ya. Nah, yang istilahnya yang menjadi lokus fokusnya kalau bahasa itunya ya. Kemudian tugunya ini hanya sebagai sebatas tanda, sebagai patok ya. Nah, begitu. Walaupun nggak ada tugunya ini, tempat ini tetap luar biasa, tetap istimewa, tetap unik ya. Nah, begitu. Kemudian
oleh siapa yang membangunnya? Tahunnya tadi kan udah disebutkan tahun 28 ya. Iya. Jadi yang membangunnya ini adalah tim ekspedisi geografi internasional ya, yang dipimpin seorang ahli geografi kebangsaan Belanda. Mereka itu terdiri dari berbagai bangsa, dan kita juga pahami dan kita ketahui ketika itu kita masih zamannya ini ya, prakemerdekaan, prakemerdekaan ya, prakemerdekaan masih zaman POC ya, pedagang gitu ya. Jadi mereka lah yang itu menetapkannya ini dan menandai ini dengan 4 buah tonggak kayu belian kalau kita Kalimantan Barat. Kalau dari Jakarta atau dari Jawa itu kayu ulin atau kayu besi. Kemudian juga ditambah dengan keterangan ya pada monumennya itu ada panah, ada lingkaran ya. Panahnya itu utara selatannya arah mata angin kompasnya. Kemudian lingkaran itu adalah belahan garis khatulistiwanya. Jadi menunjukkan belahan garis khatulistiwanya, garis ekuatornya begitu ya. Ini membelah antara dari lintang utara dan lintang selatan. Lintang utara dan selatan. Jadi khatulistiwa itu kan garis yang memisahkan, yang membagi bumi kita ini menjadi 2 belahan, lintang utara, lintang selatan. Oh, yang sebelah Bapak ini utara. Ya, kalau ini keterangan ini lintang utara, ini selatan ya. Begitu. Kalau bahasa saintisnya ini adalah lintang 0 derajat. Jadi kita di Globo itu kan ada 0 derajat ya. 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur. Kalau 0 derajat lintang itu dikenal secara umum dengan nama garis khatulistiwa ya. Kalau 0 derajat bujur itu dikenal dengan nama garis meridian. Cuman kan di sini enggak 0 derajat bujur ya, tapi 109 derajat 20 menit 00 detik itu pada plat besi itu kan. Dari GMT Inggris, sebuah kota sebelah timur Inggris ya, Greenwich namanya kan. Jadi masing-masing fungsinya kan. Kalau secara spesifik, kalau bujur 0 itu untuk penetapan waktu ya. Kalau lintang 0 derajat ini adalah untuk membagi bumi utara selatan begitu ya. Kemudian untuk kepentingan pemetaan, dia bisa berkolaborasi antara lintang dan bujur ini. Sehingga sekarang ini pekerjaan manusia itu lebih mudah dengan adanya konsep lintang dan bujur ini. Untuk navigasi, untuk lokasi ya. GPS itu kan konsepnya dari lintang dan bujur ini. Kan lintang dan bujur itu ada menunjukkan posisi kita di bumi ini. Itu esensinya lintang dan bujur kan. Jadi mudah untuk menentukan posisi kita di bumi ini dengan adanya lintang dan bujur itu. Terus ada lagi satelit ya. Makin inilah ya, makin mudah ya itu. Itulah salah satu pemanfaatannya dengan kolaborasinya di dalam teknologi yang ada sekarang ini. Kalau ada itu saya rasa sulit ya. Itu kayak manual kita kan. Benar sekali. Ada sekarang itu kan garis khatulistiwa ini ada di beberapa titik Pak ya. Betul. Di Indonesia dan bahkan di dunia. Keistimewaan di kita di Kota Pontianak itu apa Pak? Kota Pontianak itu adalah salah satu kota yang pas dilintasi di kota. Pas di kota. Berarti yang lainnya? Itu rata-rata masuk hutan, gunung, kampung gitu ya. Jauh dari masyarakat. Jauh dari pemukiman penduduk. Kalau kita Kota Pontianak ini kan aksesnya itu lebih mudah di tengah pemukiman penduduk kan. Mau lewat darat, lewat sungai ya. Ini untuk menuju lokasinya nggak butuh waktu yang lama. Hanya sekitar kalau lewat darat itu 30 menit ya. Kalau lewat air itu mungkin dari pusat kota, dari Alun Kapuas itu ke arah Tugu ini hanya sekitar kurang lebih begitu juga 20-an menit ya. Itu. Kemudian kalau tidak salah ada peristiwa yang namanya kulminasi. Nah itu boleh dijelaskan Pak? Kulminasi itu salah satu daya tarik bagi Tugu Khatulistiwa ini ya. Walaupun tidak ada kulminasi itu pun ini seperti saya katakan tetap menarik,
Itu kan salah satunya aja. Iya. Indikasi yang dapat diketahui orang dulunya mungkin untuk mengetahui area ini lintas katulistiwa atau tidak melalui peristiwa alam yang dinamakan dengan titik kulminasi itu. Nah, cuma kan kejadiannya itu tidak setiap saat. Jadi setahun itu cuma ada 2 kali. 2 kali. Nah, pada Kapan saja tuh, Pak? bulan Maret dan bulan September setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan September antara pukul 11.30 11.50 waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, itulah time-nya, waktunya peristiwa itu terjadi. Itu bisa terjadi karena cara dengan rotasi dan repulsi bumi terhadap matahari. Peristiwa apa yang terjadi, Pak, pada saat itu? Ketika matahari itu berkulminasi, biasanya pertama itu secara kasat mata bayangan benda-benda yang tegak lurus di sekitar kawasan tubuh ini bisa menghilang bayangannya. Tanpa bayangan gitu tanpa ya? bayangan. Nah, jadi kulminasi ekinok, nah itu sama ya kan. Kemudian diikuti juga dengan peralihan musim ya. Musim juga akan bertransisi karena nanti posisi bumi terhadap matahari juga berubah. Karena matahari itu ke utara, ke khatulistiwa, ke selatan. Nah, kalau sekarang kan secara teoritisnya itu matahari masih berada di utara khatulistiwa ya. Nah, itu. Nah, pada posisi lintang berapa, bujur berapa. Jadi dia ada kemiringannya. Kemiringan matahari itu di terhadap bumi itu 23,5 derajat lintang utara, kemudian minus 23,5 lintang selatan. Nah, itu terus begitu. Memang nampaknya seperti bergerak matahari itu kan. Iya. Makanya ada gerak semu matahari namanya. Nah, berarti matahari sebenarnya tidak bergerak ya. Iya. Nah, jadi bumi beserta planet yang lain lah yang bergerak. Jadi matahari itu kan konstan sebagai pusat tata surya. Nah, itu. Memang kalau kita lihat dari bumi ini cahayanya kadang di utara, di selatan. Kalau kita secara ini ya memang bergerak matahari itu kan. Iya. Nah, ini kenyataannya enggak. Maka ada istilahnya gerak semu matahari. Gerak semu. Itu peristiwa yang bisa dirikan telur itu emang telurnya bisa berdiri atau gimana, Pak? Ya, itu telur bisa berdiri itu sebenarnya juga salah satu daya tarik untuk pengunjung ya. Kalau secara saintis sih belum bisa kita buktikan ya. Nah, jadi kita mungkin ya dugaan kita di sini telur itu lebih mudah didirikan di sini karena pengaruh daripada lokasi ini ya, tempat ini ya. Pada dasarnya kan telur itu di mana saja bisa berdiri ya. Cuma kan yang membedakannya timer aja. Mungkin di sana mungkin beberapa menit, 30 menit, mungkin di sini bisa 1 detik, bisa 2 detik, bisa hitungan menit aja, beberapa menit begitu ya. Begitu. Itu aja. Jadi tidak begitu secara ini ya, bukan merupakan titik beratnya tempat ini. Bukan ya, cuma salah satu daya tarik. Daya tarik tadi ini ya, khatulistiwa ini, tengah bumi ini. Seperti saya katakan ini istimewa, tempat ini luar biasa. Saya tiap hari bolak-balik utara selatan kerjanya, ya kan? Kalau di Pontianak ini kan carilah tempat kerja seperti ini kan. Cuma saya aja yang beruntung kan bisa bekerja di sini tiap hari bolak-balik. Rute saya itu utara selatan. Utara selatan bumi ya. Itu kan. Sekarang kita bisa bicara antara selatan. Iya. Dan sekarang ini juga kenyataannya kita sedang berkomunikasi di antara utara dan selatan bumi kan. Kalau diukur jauh tuh kan. Iya. Kalau diukur di utara selatan tapi inilah batasnya. Kalau orang yang ini kan mungkin ini hal yang tidak mungkin kan. Tapi kalau kita datang ke khatulistiwa ini itu possible kan. Baik. Apakah memang sekarang ini garisnya masih tetap seperti ini atau udah ada perubahan atau pergeseran gitu, Pak? Karena Bapak bertanya seperti itu, perlu juga saya sampaikan ya. Jadi pendekatannya dulu awalnya ini secara astronomi ya, perbintangannya. Nah, jadi
setiap pendekatan itu pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya. Iya. Setiap konsep itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ini juga dalam hal menentukan tugu ini ada dua konsep yang digunakan, secara astronomi dan secara satelit ya. Karena ketika itu belum ada satelit waktu menemukannya ini ya, secara astronomi ya, pembintangan. Dan kalau kita bandingkan dengan keadaan zaman sekarang dengan alat atau teknologi yang ada sekarang, bedanya itu cuma 0,3 detik saja. 0,3 detik. Nah, jadi Tipis sekali berarti. Iya, jadi untuk memudahkan pemahaman, untuk memudahkan pembelajaran, biasanya itu saya buat istilah seperti itu secara astronomi dan secara satelit. Karena juga ada orang atau ada yang pengunjung itu yang ngotot masih memakai konsep lama itu. Itu tadi saya bilang karena ada kelebihan, ada kekurangan begitu ya. Iya. Konsep itu. Jadi kalau menurut satelitnya bedanya 0,3 detik. Ya. Memang secara de facto atau secara kenyataannya Katulistiwa itu kan harus 0 semua. 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Ya, harusnya begitu kan. Nggak ada 0, sekian, 0,1 aja nggak boleh kan begitu. Dan jangan lupa waktu kan berjalan terus nih. Benar. Ini kan 2020 kan. Iya. Itu. Bumi bergerak kan. Setiap benda yang bergerak pasti bisa bergeser ya, bisa berpindah. Demikian juga koordinat pada Katulistiwa ini. Mungkin dulunya benar kan. Kan dengan adanya teknologi sekarang kita bandingkan gitu ya. Teknologi sekarang membandingkan, kita nggak boleh menyalahkan ya, kita harus juga menghargai orang terdahulu kan. Benar. Makanya bagi pengunjung yang ingin melihat titik yang yang berdasarkan yang pertamanya ya di sini. Benar. Dan berdasarkan update satelitnya 0,3 detik itu kalau dimeterkan menjadi 117 meter kurang lebih ke arah selatan. Dan sekarang dibangun itu bola itu yang kemarin pernah digunakan untuk STQ nasional. Globe itu ya. Ya. Berarti mengarah ke sungai. Selatan. Selatan dari posisi Tugu ini. Ini ya. Arah sungai lah, dekat sungai. Iya. Nah, itulah keadaannya sekarang begitu. Nah, jadi kita juga tidak bisa kita menghilangkan keasliannya Pak ya. Oke. Sejarah gitu. Baik, Ikhwafillah, itu wawancara kita dengan Pak Kasnawi. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dan sangat istimewa sekali Tugu Katulistiwa ini. Makanya kita sekali lagi ucapkan terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Wabillahi rahimullah, jangan kemana-mana, saksikan kelanjutan kami di program Jalan-Jalan. Gaskan. Oke, Ikhwafillah, jalan-jalan bersama Opal kali ini sudah kita laksanakan di dalam dan kita akan lihat di sekeliling Tugu Katulistiwa itu kira-kira ada apa saja, betul ya? Nah, ya? Katanya ada wisata ya, yang akan kita kunjungi. Yang ini salah satunya tadi Katulistiwa dan kita akan keliling. Kita lihat ada apa saja. Oke, jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan bersama Opal. Oke, sekarang kita udah di sekeliling Tugu ya, Adarson ya. Iya, benar sekali. Dimana di sini sebenarnya banyak orang yang jualan. Iya. Juga ada permainan biasanya, cuman ini lagi masa pandemi jadi libur banyak ya? yang tutup. Nah, ini banyak yang jual aksesoris, kita lihat. Jadi aksesoris khas Melayu, khas Kalimantan lah ya. Kalimantan Barat. Benar. Dan ada beberapa juga ya, biasanya jualan di lokasi ini ada jualan. Dan saat ini kosong ya, pengunjung mungkin masih siang. Iya. Ya kalau siang hari. Oh iya, ada yang buka juga ya? Ada yang buka itu. Ada yang buka. Ini juga ada yang buka. Ada minuman, makanan air kelapa, Kalbar ya. benar. Iya, ataupun enak ya, kayak biasalah. Ini ada makanan minuman serba 5.000. Jadi murah meriah ya, Bang. Silakan kalau mau berkunjung ya. Iya.
Tugu Dan Katulistiwa. ini Darson, tidak perlu khawatir kalau jam-jam sholat, karena di sini juga disediakan musola. Musola, Jadi ya, kita benar. bisa Ya. melaksanakan ibadah sholat juga. Ini banyak beberapa patung ya atau yang ada di Tugu Katulistiwa dan beberapa pondok-pondok yang disediakan. Ya. Ya. Di sini juga ada ini ya, patung patung elang. Nah, ini boleh sentuh dah ya. Nah, ini terbuat dari kayu, dipahat, diukir Asli ya kayu ya. asli. Jangan sentuh-sentuh. Cuman saat ini dicat bagus sekali. Nah, kita lihat juga di sini ada mirip Darson. Wah, Ini mirip ya. tidak benar ini. Benar. Ini adalah orang hutan ya. Gorila. Gorila atau orang hutan? Gorila. Tuh, hah? Ya itulah ya, antara orang hutan. Kalau dia kayaknya lebih kenal orang hutan ya. Ya, ini orang hutan. Oh iya. Pernah jumpa di hutan. Nah. Oke, kita lanjut. Kita ke arah sungai. Ini namanya peta Indonesia. Ya? Iya, itu peta Indonesia. Kayak peta dunia memang, peta Ya. dunia. Dan memang lebih dinampakkan peta Indonesianya. Dan ini yang kata tadi kita wawancara, titik kulminasi Dominasi. yang baru, Ya, yang sesuai dengan sesuai satelit. Dengan Satelitnya. satelitnya. Jadi kegiatan ada dirikan teluk, meriam pada bulan Maret dan September itu September itu. di sini. Ini juga ada tribun, teman-teman mau ya kan biasanya ada pertunjukan dan segala macamnya, jadi bisa duduk di sini. Fotokan aku loh. Kan sama lah. Fotokan lo, nanti baru sama-sama. Mau gak? Wah. Oh, mau gak? Iya. Udah belum? Tuh, 2, 3. Kita selfie ya. Nah, Betul. ini betul. Tuh, 2, 3. Oke. Tadi kita udah keliling-keliling ya di sekitar Tugu Katulistiwa, dan di ujung ya di tepi sungai. Kalau kita bosan, kita bisa naik Wisata. Kapal wisata. kapal wisata. Iya, Iya. jadi bisa naik di sini. Alhamdulillah ya, kita udah selesai keliling-keliling di Tugu Katulistiwa. Benar sekali, dan kita juga sudah menanyakan beberapa Pertanyaan Tugu Dari sampai berdirinya ya. ada ikon-ikon baru Ikon-ikon di sudah. sini. dan ada Semoga tempat wisata. semoga Ikhwafillah tertarik untuk mengunjungi salah satu ikon Kota Pontianak ini, betul ya? Ya. Yaitu Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Pusat Kota Pontianak. Sampai bertemu di episode selanjutnya di program Jalan-Jalan bersama Opal. Ojol, Ojol Pontianak asli. jalan-jalan, gaskan!